Ini adalah bunga yang bisa dimakan. Coba tebak bunga apa ini? Apakah banyak di daerah Anda? Dan apa spesialnya? Bunga lotus atau seroja adalah tumbuhan tahunan yang hidup di air. Tanaman ini sering disamakan dengan bunga teratai, meskipun keduanya berbeda dan tidak berkerabat sama sekali. Persamaannya hanya terletak pada habitat hidupnya yang tumbuh di tanah berlumpur atau di atas air. Bunga lotus tumbuh hampir pada semua iklim, kecuali iklim dingin yang menyebabkan air membeku. Meski lotus tumbuh mengambang di permukaan air, namun sistem perakaran lotus tumbuh ke bawah hingga menyentuh tanah atau lumpur untuk menyerap kandungan nutrisi dan unsur haranya. Tanaman ini memerlukan sinar matahari secara langsung, tidak terlalu berangin, serta menyukai perairan yang arusnya tidak terlalu deras dan cenderung tenang. Bunga lotus menghasilkan aroma wangi dengan daun lebar mengapung di permukaan air. Bunga nan cantik ini telah menjadi simbol kesucian serta memiliki manfaat sebagai obat herbal yang ampuh untuk berbagai penyakit. Dan ternyata biji bunga lotus juga bermanfaat sebagai bahan makanan. Ternyata banyak hal unik ya yang dimiliki bunga cantik ini. Biji bunga lotus biasa digunakan dalam masakan Asia dan pengobatan tradisional. Sebagian besar dijual dalam bentuk kering yang dikupas. Bijinya mengandung banyak protein, vitamin B, dan mineral makanan. Di Kamboja, bunga ini mudah ditemui. Kebanyakan bunganya untuk ibadah di kuil. Banyak juga dijadikan hiasan di hotel, perkantoran, atau rumah pribadi. Masyarakat biasa membeli di pasar tradisional atau kuil-kuil ibadah. Kelopaknya yang besar dan berwarna lembut, kombinasi hijau, merah, ungu membuat bunga ini sedap untuk dipandang mata. Sekilas bunga lotus memang sangat mirip dengan bunga teratai. Bedanya, bunga lotus memiliki biji yang ada di tengah kelopak bunga. Biji ini biasa digunakan sebagai cemilan sehari-hari. Harganya biasa kisaran 0,5 hingga 1 dolar Amerika Serikat untuk setiap satu kelopaknya. Di setiap kelopak terdapat sekumpulan biji-bijian di tengah. Untuk memakannya, kulit luarnya harus dikupas terlebih dahulu. Masyarakat biasa juga memakan biji bunga lotus secara segar. Ukuran biji bunga lotus tidak terlalu besar, lebih kecil dari kacang mete pada umumnya. Rasanya pun tidak terlalu manis dan lebih kental aroma bunganya. Setelah dikunyah, agak sedikit terasa kesat di mulut. Menurut beberapa turis yang berkunjung ke Kamboja, mereka selalu membeli biji bunga lotus ini karena memang tidak di semua negara bisa tumbuh bunga ini, ataupun jika ada tumbuh, mungkin sangat jarang untuk ada orang yang mau mengolah bijinya. Anda tertarik untuk mencobanya? Ternyata selain di Kamboja, bunga lotus juga mudah ditemui di Cina, Indonesia, dan Vietnam. Bunga lotus bagi masyarakat Cina, Vietnam, dan Kamboja memiliki arti spiritual. Bunga lotus diibaratkan sebagai simbol kejayaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman air yang berasal dari India dan menjadi lambang negara ini. Namun, jauh sebelum itu, di zaman Mesir kuno, bunga seroja telah tumbuh bersama dengan teratai di perairan Sungai Nil. Ya, sungai terpanjang di dunia. Pada zaman Firaun, bunga lotus sangat dimuliakan, sehingga bentuk bunga, buah, dan daunnya menjadi bagian dari motif arsitektur bangunan kuil. Terdapat 2 jenis biji lotus kering yang dapat ditemukan di pasaran, yaitu kulit coklat dan putih. Yang pertama dipanen saat kepala biji teratai matang atau hampir matang, dan yang terakhir dipanen saat kepala biji masih hijau sepenuhnya, tetapi dengan biji yang hampir berkembang sempurna. Biji teratai putih dikupas dan dihilangkan membrannya. Saat panen, bagian yang terasa pahit dibuang dengan menggunakan jarum. Biji teratai kupas coklat berwarna coklat karena biji yang matang telah menempel pada selaputnya. Lalu bagian yang keras dan pahit dihilangkan dengan cara membelah biji menjadi 2. Di pinggiran kota dan pedesaan di negara Kamboja, bunga lotus ditanam di perkebunan budidaya khusus.
Bunga lotus hidup di atas lumpur atau tanah basah, bukan tanah kering biasa. Hamparan daun hijau dan bunga-bunga yang masih kuncup menjadi pemandangan perkebunan bunga lotus sebagai pemandangan yang menyegarkan mata. Bagi orang-orang Kamboja, menganggap bunga lotus adalah bagian dari kekayaan mereka, sehingga harus dilestarikan. Di Indonesia sendiri, tanaman ini memang seringkali juga disebut sebagai teratai, walaupun memang tidak ada kekerabatan. Seroja memiliki tangkai bunga tegak dan bunganya tidak mengapung di permukaan air, sebagaimana pada bunga teratai. Tertarik untuk membudidayakan bunga ini atau ingin menjadikan lahan bisnis? Berikut tips singkat dari kami. Langkah pertama yaitu menyiapkan bibit tanamannya terlebih dahulu. Ambil benih dari bunga yang bermekaran, pastikan mengambil dari induk yang sehat. Lalu kupas kulit yang berwarna hitam dari bijinya sampai biji berwarna putih terlihat. Rendam biji lotus dalam air bersih kurang lebih selama 2 minggu hingga bertumbuh tunas sebagai bibit tanaman. Atau jika Anda ingin cara yang lebih praktis, Anda juga bisa membeli bibit tanaman lotus di toko pertanian. Pilih bibit tanaman yang menghasilkan warna bunga sesuai dengan yang Anda inginkan. Sebelum Anda menanam di atas air bibit tanaman lotus, sebaiknya Anda tanam dulu di media tanam. Untuk itu, siapkan media tanamnya, gunakan pot yang tidak ada lubang saluran airnya, atau menggunakan ember juga bisa. Kemudian isilah pot tersebut dengan lumpur sawah sebagai media tanamnya, sebab tanaman lotus menyukai tekstur tanah yang basah. Namun jika Anda tidak ada lumpur sawah, bisa menggunakan campuran tanah subur, pupuk, dan pasir, lalu siramkan air hingga menggenang. Setelah bibit tanaman dan media tanam siap, Anda bisa menanamkan bibit ke dalam potnya. Bibit lotus yang sudah berusia 2 minggu biasanya sudah mulai bertumbuh akar dan daun kurang lebih 2 hingga 3 helai dengan panjangnya 3 hingga 5 cm. Pindahkan secara hati-hati bibit lotus ke media tanamnya, tekan secara halus agar bibitnya masuk ke tanah. Jadi jangan hanya meletakkan bibit tanaman di atas media tanamnya, kemudian sirami lagi dengan air hingga menggenang sampai pada batas daun tanamannya. Namun upayakan agar daun lotus tidak sampai ikut terendam air. Setelah beberapa minggu, bibit Anda yang ditanam di media tanam selanjutnya masuk proses pemindahan bibit lotus ke media air atau kolam. Gantikan pot yang sebelumnya dengan pot lain yang berukuran lebih besar. Tujuannya agar tanaman dapat bertumbuh secara optimal tanpa terhambat oleh wadahnya. Tanamkan tanaman tersebut secara hati-hati agar tidak ada bagian tanaman yang rusak. Isilah wadah dengan media tanam terlebih dulu. Setelah itu, benamkan akar tanaman lotus yang sudah bertumbuh ke tanahnya, sehingga pertumbuhannya bisa kokoh dan sehat. Jika Anda sudah selesai menanam lotus di wadah yang lebih besar maupun di kolam air, maka agar pertumbuhan tanaman semakin subur hingga bunganya bermekaran, jangan lupa untuk rutin memberikan perawatan. Meskipun tanaman sudah Anda letakkan di air, tapi Anda juga harus memastikan media tanamnya jangan sampai kekurangan air. Apalagi volume air di pot tanaman atau di kolam mulai berkurang, segera tambahkan air. Ternyata pemupukan juga tetap harus dilakukan. Pemberian pupuk cair secara rutin setiap 2 bulan sekali untuk menambah nutrisi tanamannya. Semprotkan cairan khusus pembasmi hama untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Kemudian, usahakan agar tanaman lotus mendapat paparan sinar matahari langsung yang cukup setiap harinya. Sinar matahari membuat tanaman lotus semakin bertumbuh subur. Tanaman lotus memiliki batang tanaman yang bisa menjulang tinggi hingga 1 meter. Maka letakkan tanaman lotus di tempat yang tidak terlalu banyak terkena angin, agar batangnya tidak mudah patah saat ada hembusan angin yang cukup kencang. Apabila ditemukan daunnya mulai mengering, sebaiknya Anda pangkas saja supaya penampilan tanaman lotus Anda lebih segar dan indah. Selamat mencoba bercocok tanam bunga lotus.